Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Di sebelahku ini adalah sebuah mobil yang sangat spesial sekali dari Bentley, yaitu Bentley Bentayga. Dan bukan Bentayga biasa, ini adalah sebuah Bentayga Extended Wheelbase, yang berarti dia lebih panjang dibanding Bentayga biasa dan bisa memberikan ruang yang lebih besar lagi di bagian interior. Nah, dan ini pun juga bukan sebuah Bentayga EWB biasa, ini adalah Bentayga EWB First Edition, sebuah Bentayga Special Edition yang diluncurkan oleh Bentley. Dan di video kali ini kita akan melihat secara menyeluruh mengenai apa saja yang ditawarkan oleh Bentayga EWB First Edition ini. Simak videonya. Nah, seperti aku bilang, ini adalah sebuah extended wheelbase dari Bentayga, yang berarti dia lebih panjang dan terlihat sekali perbedaannya ya. Kalau misalnya yang Bentayga biasa seperti di sebelah situ, itu dia panjangnya sekitar 5 meteran. Sedangkan ini di sekitar 5,3 meter. Berarti perbedaannya sekitar 300 mm untuk panjangnya, yang berarti kita bisa mendapatkan kabin yang jauh lebih luas di bagian belakang. Nah, apa sih first edition itu? Jadi setiap Bentley mengeluarkan model baru, itu pasti ada first edition dan produksinya itu hanya selama setahun saja sejak peluncuran modelnya. Jadi kalau misalnya yang EWB ini diluncurkan tahun 2022 bulan Mei. Jadi jangka waktu produksi first editionnya itu hanya sampai 2023 di bulan Mei juga. Setelah itu tidak diproduksi lagi yang first edition, tapi tetap yang EWB-nya tetap berlanjut. Nah, kalau kita berbicara masalah varian, jadi untuk yang EWB ini itu hanya tersedia yang bermesin V8. Sedangkan untuk yang Bentayga biasa itu tersedia 2 varian. Ada yang ada yang bermesin V8, ada juga yang bermesin hybrid V6. Dulu pada saat pertama kali Bentayga diluncurkan, itu Bentley hanya menawarkan Bentayga yang bermesin W12 pada saat itu. Dan mobil itu juga mencatat rekor sebagai SUV tercepat pada saat peluncurannya itu, yang berarti sangat luar biasa sekali. Berarti Bentayga ini punya prestasi yang sangat luar biasa sekali. Tapi walaupun ini bukan W12, ini bermesin V8, tetap saja ini adalah mobil yang kencang. Nanti kita bahas untuk mesinnya. Bagian depan memang dia terlihat sangat maco sekali dengan grill yang bentuknya vertikal seperti ini. Dan bagian depan ini sangat ciri khasnya Bentley sekali ya. Dia grillnya seperti ini, lampunya dia desainnya bundar-bundar seperti ini, dan ada aksen-aksen kayak diamond gitu di bagian lampunya ini. Dan ini juga ditemukan di Bentley Flying Spur juga, memberi kesan lebih mewah lagi. Di depannya ada kamera juga, karena ini mobil sudah dilengkapi dengan kamera 360, jadi di samping juga kanan juga ada kamera. Nah, lampu dia sudah pasti ya, dia sudah LED, dilengkapi juga dengan adaptive headlights, yang berarti dia bisa naik turun sendiri tergantung ada mobil dari lawanan arah atau di bagian depannya, supaya tidak memberi efek terlalu terang untuk pengendara yang di depannya maupun dari arah berlawanan juga. Sama ada logo Bentley di sini, mungkin tidak seperti Flying Spur yang bisa keluar terus masuk sendiri, tapi hanya logo Bentley biasa seperti ini. Tapi untuk bagian depannya aku sangat suka sekali. Kita ke bagian sampingnya. Terlihat sekali dari bagian samping ini dia menggunakan velg yang ukurannya sangat besar sekali, karena memang betul dia menggunakan velg 22 inci dengan profil ban 285/40 ZR22. Ukuran velg dan profil bannya depan belakang dia sama. Di sini Azure, karena ini dia menggunakan varian yang Azure yang di sebelahku ini. Pintu sudah pasti, ini mobil harga sekitar 13 miliaran. Dia sudah dilengkapi dengan vacuum door, jadi tidak perlu takut lagi pintu nggak rapat nutupnya. Secara ground clearance dia cukup tinggi dan juga masih dilengkapi dengan air suspension lagi, jadi masih bisa lebih rendah ataupun dia bisa lebih tinggi.
Bagian belakangnya di sini langsung ada logo dua di sini, ada Bentley, ada logo Bentley di sini, ada tulisan Bentley lagi. Jadi mungkin kalau kita nggak tahu nih logo mobil apa, bakal dijelasin di bagian belakang ini ada logo lagi nih, bahwa ini adalah sebuah Bentley. Lampunya dia juga sama seperti ada kesan-kesan diamondnya gitu, dia yang keren juga. Knalpot dia ada 4, iya knalpotnya dia ada 4 yang suaranya mungkin dia juga merdu karena ini adalah sebuah V8. Kita buka bagasinya, kita buka dari kunci coba ya. Kita buka. Nah, bagasinya, wow, besar sekali khasnya SUV mewah. Dia besar bagasinya, walaupun tengahnya lega, ini dia tetap bisa memberikan ruang bagasi yang besar loh ini. Dilengkapi juga, ini kan mobil dilengkapi dengan air suspension. Jadi kalau misalnya kita mau masukkan barang yang agak berat mungkin ya, itu kan mungkin ini agak tinggi, ini bisa kita turunin dari sini. Kalau misalnya kita perlu turunin, dan kalau misalnya sudah selesai, ini tinggal ada tombol lagi untuk menaikkan suspensinya. Jadi sangat praktis sekali dan sangat gampang sekali juga kalau misalnya mau naik turunin. Di bawah ada tempat untuk meletakkan ban serepnya juga, sama ada tire repair kit dan repair kit lainnya lagi. Sama ada lampu di kanan sama di kiri, sama ada separatornya juga dia sangat bagus sekali. Oke. Wah, langsung ditulisin V8 di sini. Jadi untuk Bentayga yang bermesin V8 itu dia kapasitas mesinnya 4000 cc, V8 dengan turbocharge yang menghasilkan tenaga sekitar 542 HP dan torsinya 770 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke 4 roda melalui transmisi 8 speed. Nah, dibanding Bentayga biasa yang sama-sama V8 itu sama kan, untuk tenaganya, kapasitas mesinnya dia sama. Perbedaannya hanya dari segi akselerasi dan top speed saja. Kalau yang Bentayga V8 biasa, dia akselerasinya sekitar 4,5 detik untuk 0 sampai 100 km per jamnya. Sedangkan yang EWB ini itu dia 0 sampai 100 km per jamnya hanya dalam 4,6 detik. Jadi perbedaannya hanya sekitar 0,1 detik aja sebetulnya. Dan top speednya kalau misalnya Bentayga V8 biasa itu dia 290 HP. Untuk top speednya dia Bentayga V8 biasa ya, itu dia 290 km per jam. Sedangkan untuk yang EWB ini itu top speednya dia sekitar 285 km per jam, yang berarti perbedaannya hanya sekitar 5 km per jam saja. Ya, berbeda yang dengan yang W12 ya, dia kapasitas mesinnya dia lebih besar, dia 6000 cc W12, tenaganya dia 600 HP, torsinya 900 Nm. Akselerasi kalau nggak salah 0 sampai 100 km per jamnya hanya dalam 4,1 detik. Top speednya yang luar biasa 301 km per jam. Oke, kita sekarang langsung lihat interiornya, karena interior dari mobil ini sangat memukau sekali. Kita lihat. Sebelum kita bahas kabinnya, ada satu hal yang menarik juga dari Bentayga EWB ini adalah pintunya bisa kita tutup dari bagian tengah sini. Kayak di Rolls Royce. Jadi memudahkan juga. Bagian belakangnya ini seharusnya bukan menjadi sebuah pertanyaan lagi. Nyaman sekali dia untuk kursinya. Apalagi bisa diatur elektrik. Wow. Ini dia tinggi badan sebetulnya nggak perlu diukur ya. Tinggiku 179 cm. Headroom dia masih banyak. Sisa legroomnya apa lagi? Wah, banyak sekali. Dan yang menarik juga adalah kursi depan ini sebetulnya bisa kita atur, kita majuin. Dan ini juga bisa menjadi tempat untuk sandaran kaki kita. Jadi kita bisa betul-betul selonjoran di dalam mobil ini. Ini ya, dia special edition juga adalah nih, ada di aksen-aksen kayu di sini. Yang membuatnya kesannya lebih mewah, betul-betul mewah. Ini sebentar aku nyalain dulu untuk mesinnya, coba kita bisa menggunakan layar di belakang ini. Oke, mesinnya udah aku nyalain. Ini kita sekarang gunakan untuk layar tengahnya ini. Jadi dia ada untuk AC, bisa kita atur dari sini, bisa kita keluarkan layarnya nih. Nah, bisa kita pegang seperti ini. Nah, yang tadi aku sebut bisa selonjoran itu namanya adalah airline seat yang bisa kita atur. Jadi bisa kita atur dari sini. Kita bisa pilih relax, enable, use the rear controls to move. Oke. Nah, kita bisa atur dari kursi sini, jadi gampang banget. Kita atur
kita bisa selonjoran menggunakan mobil ini di belakang. Jadi ini memang betul-betul mobil untuk Sultan sih kalau menurutku, karena sangat luar biasa sekali. Ini aku udah nyebut luar biasa berapa kali nih, karena memang betul. Karena aku sangat suka sekali dengan Bentley Bentayga ini, bukan karena dia sangat mewah, bukan sangat gagah, tapi karena memang aku suka sebuah SUV, dan SUV yang dijual oleh Bentley ini, Bentayga ini nggak main-main. Memang kalau misalnya kita senang nyetir, itu kita lebih cocok beli yang Bentayga biasa, karena dia tidak terlalu panjang dan pas juga. Dan kalau yang EWB ini kita lebih cocok duduk di bagian belakang. Nah, kenapa aku duduknya berlawanan dengan tempat driver? Jadi setiap bos itu pasti duduknya berlawanan dengan driver supaya kursi depannya kan bisa dimajuin. Sedangkan di Bentley ini ditawarkan untuk airline seat ini, jadi ada tempat sandaran kakinya di bawah untuk kita buka dan kita bisa betul-betul selonjoran. Jadi mungkin kalau kita habis capek gitu seharian ya, kita pengen relax, bisa ini kita tinggal selonjoran aja dan langsung enak. Apalagi disupport dengan speaker yang sangat luar biasa sekali dari Naim. Jadi banyak yang bisa kita atur dari layarnya ini. Nah, kita balikin layarnya, balikin juga tinggal masukin saja. Nah, dia akan langsung ngunci. Kalau kita bahas layar lama itu nggak bakal selesai soalnya. Jadi seperti aku bilang, dia bisa menutup pintu dari sini. Pintunya pun dia juga besar sekali nih. Ada sandaran tangan yang jadi enak juga. Wah, ini betul-betul nyaman. Tengah ada 2 cup holder yang pasti. Tidak ada pendinginnya. Di bawah ada wireless charging. Nah, khasnya Bentley juga adalah untuk membuka tutup AC-nya ini dia menggunakan seperti tuas seperti ini, yang kesannya pun juga mahal. Di depan ini masih ada layar lagi ya yang bisa kita play, kita mau lihat apapun juga bisa dari sini. Oke, sekarang kita lihat ke bagian row paling depannya. Walaupun kalau EWB ini lebih cocok di bagian belakangnya. Oh, satu lagi, ini juga ada meja di sini. Membuka tutupnya pun juga sangat gampang sekali. Tinggal buka seperti ini aja. Oke, kita lihat ke bagian depannya. Nah, ini kalau misalnya kita keluar, itu ada easy access. Jadi begitu kita buka pintu, itu kursi langsung ditegakin lagi sama dia supaya kita keluarnya itu juga bisa lebih mudah. Bagian depannya ini mewah juga, betul-betul mewah lagi. Apalagi interior juga warnanya yang terang seperti ini, dicampur warna putih juga yang kesannya pun juga bagus sekali. Nah, ini head unit di tengah. Dia mungkin tidak bisa seperti yang di Flying Spur yang bisa buka tutup gitu, yang bisa ganti-ganti ya, tapi hanya sebuah head unit biasa, tapi nggak apa-apa. Nah, head unit dia lengkap juga, ada untuk pengaturan navigasi, telepon, car, semua. Untuk pengaturan AC pun juga bisa kita lihat dari sini juga untuk pengaturannya, tapi juga bisa dikasih dari bagian tengah sini saja nih, yang menggampangkan juga untuk pengaturannya. Kita nyalakan AC-nya. Oke, tengah. Ini transmisi khasnya Bentley, dia seperti ini bentuknya seperti joystick gitu, yang gampang juga untuk digunakannya. Dan ini juga penempatannya pas sekali dia. Semuanya nih dia sangat driver oriented sekali ini ya. Jadi semuanya itu gampang sekali untuk diraih. Ini kalau misalnya nyetir ini pasti enak banget ya, empuk banget nih pasti mobilnya. Nah, ada 2 cup holder di sini sama ada wireless charging yang besar juga di sini. Jadi nggak perlu khawatir ukuran HP seberapa, karena wireless charging di sini sangat besar juga. Ada untuk hill descent control. Ini mobil panjang tapi tetap dilengkapi dengan beberapa mode off-road juga. Ada untuk hill descent control, mematikan traction control, sama ada beberapa mode berkendaranya. Ada mode Bentley, ada mode sport seperti ini. Langsung knalpot jadi lebih berat suaranya. Ada mode Bentley, ada auto start stop juga soalnya mobil ini ya. Ada mode comfort sama ada mode custom. Ya, kalau comfort pasti dia lebih nyaman. Di sini ada tempat penyimpanan juga, sama di sini ada kompartemen lagi yang bisa kita buka. Oh sorry, ini bukan kompartemen, ini adalah tempat untuk armrest kita di sini. Nah, jadi ini ada tempat untuk tangan kita. Jadi tangan kita juga bisa senderan di bagian kiri sini. Setir, ini setirnya dia juga enteng sekali ini untuk setirnya. Dia ada lengkap juga dengan pemanas setir, ya. Walaupun di Indonesia mungkin kita nggak begitu pakai karena suhunya udah panas di luar. Pengaturan semua untuk head ini tadi di bagian sini, di bagian kanan, bagian kiri adalah untuk mengendalikan ke
instrumen di depan, dan instrumennya ini sudah full digital dia, walaupun ada kesan seperti analognya yang digital juga yang aku suka. Betul-betul aku sangat suka sekali dengan mobil ini ya. Dari awal ngelihat mobil ini nggak pernah bosen gitu dengan tampilannya, karena memang tampilan dari mobil ini sangat menarik perhatian lagi. Apalagi mobil ini juga pernah menjadi mobil tercepat SUV tercepat di dunia pada saat peluncuran pertamanya yang bermesin V12 itu. Wow banget ini.